Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul isra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Amma ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ayuhan nas alaikum bitaqwallahi bimtithali awamirih wajtinabi an jami'i nawahihi. I'malu ajarakumullah wa sallamakumullah ta'ala. Segenap muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita semuanya bertakwa kepada Allah. Sesudah Allah memberikan kenikmatan kepada kita, ditunjukinya kita ini kepada iman. Karena Allah memberikan harta benda dunia kepada orang yang Dia sukai dan orang yang tidak Dia sukai. Tetapi Allah tidak memberikan keimanan kecuali hanya kepada orang-orang yang Dia sukai. Sedemikian rupa diberikan kesempatan kepada kita untuk melewati bulan Ramadan ini yang penuh dengan barokah, yang amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu diberi pahala 10 kali lipat dari amalan-amalan yang sama yang dilakukan di luar bulan Ramadan ini. Karena itu syukurilah kalau kita selama bulan Ramadan ini sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepadanya. Dengan segala kekurangan kita masing-masing. Maka segala kekurangan kita hendaklah kita kembalikan kepada Allah. Kita mohon ampunan kepadanya. Karena itu Maha Pemurah. Dia itu Maha Pengasih dan Penyayang. Siapapun yang datang kepadanya memohon kepadanya akan diberi olehnya. Dia sudah membukakan diri dengan katanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Rasulullah soal diriku, soal Allah Ta'ala, maka sesungguhnya aku Allah Ta'ala itu dekat kepada para hambaku. Karena itu Allah memberikan kesempatan yang sangat besar kepada kita. Aku ini kata Allah Ta'ala karena dekatnya ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabai orang yang mau mendoa kepadaku tatkala dia berdoa kepadaku, bukan kepada selain aku. Maka falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka itu beriman kepadaku, tunduk kepadaku, supaya mereka tetap terjaga berada dalam petunjukku, petunjuk Allah Ta'ala, tidak menyimpang dari sana. Itulah yang Allah tunjukkan kepada kita. Artinya sesudah kita melewati bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, Allah masih tetap membukakan pintu rahmatnya. Kalau kita masih berkeperluan apa-apa yang kemarin terlewatkan di bulan Ramadan, minta sekarang ini, mulai hari ini juga. Pintu karunia dari Allah tetap dibukakan. Mau minta ampun, pintu ampunan tetap dibukakan oleh Allah. Karena Dia itu Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita semuanya. Tinggal berpulang kepada kita apakah kita mau tunduk, patuh dan memohon kepadanya, ataukah
kita akan berkepanjangan dalam keadaan tertipu oleh dunia. Ditipu oleh para penipu yang sudah sering dan senantiasa memberikan tipuan kepada mereka. Entah itu syaitan-syaitan dalam bentuk jin yang tidak nampak mata kita, ataukah syaitan-syaitan bangsa manusia. Berupa teman sejawat, berupa tetangga, berupa kenalan, berupa pejabat-pejabat, tokoh-tokoh partai dan pembesar-pembesar yang lainnya. Yang sudah terbiasa memberikan janji-janji palsu. Memalsukan janjinya, mengatakan begini padahal sebenarnya tidak begitu. Bahkan merugikan secara kehidupan zahir dan batin kepada rakyatnya. Apakah mereka itu yang akan kita taati dan kita melupakan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala? Ayuhan nas, sudah waktunya kita meninggalkan tipuan-tipuan seperti itu. Ayolah kita kembali kepada janji Allah, Zat yang maha esa dan yang maha kuasa, yang maha memenuhi janjinya. Tidak pernah menipu dan tidak pernah salah dengan apa yang dijanjikan. Berbeda dengan manusia, menjanjikan sesuatu kemudian meleset. Bahkan menjanjikan sesuatu padahal dia sebenarnya bermaksud menipu. Ayuhan nas, belum cukuplah perjalanan kehidupan kita yang panjang yang ditipu oleh syaitan-syaitan di dunia ini. Syaitan yang nampak mata maupun syaitan yang tidak nampak mata. Apakah belum tiba waktunya buat kita ini untuk taat kepada Allah Ta'ala? Memilih jalan yang dipilihkan, yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yang dibimbingkan, diterangkan, dijelaskan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayolah kita kembali ke sana. Karena Allah itu senantiasa membukakan pintu ampunan dan pintu rahmat untuk kita semuanya. Tinggalkan ketaatan kepada para penipu. Dengarkan nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya. Yang hanya akan sampai kepada kita lewat lisan petunjuk ulama pewaris Nabi dan Rasul. yakni ulama pewaris Nabi, pewaris Rasul yang tidak mungkin menyeru manusia kepada dunia saja. Seruannya adalah kepada akhirat, kepada keridhaan Allah, kepada belas kasihan Allah. Yang kalau itu kita dapatkan, dunia yang ada ini semuanya hanya sebagai imbuhan belaka. Kekayaan, kesenangan, kebahagiaan, semua yang ada di dunia ini hanya sekedar imbuhan saja. Tetapi sebaliknya, buat mereka-mereka yang enggan kepada Allah, tidak mau tunduk patuh kepada Allah, tidak mau memakai syariat Allah, mengabaikan aturan-aturan Allah dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senikmat apapun kehidupan di dunia ini akan berakhir dengan kepahitan karena nanti akan mereka tinggalkan, dan di akhirat mereka akan diadab oleh Allah karena melalaikan kewajiban mereka untuk tunduk patuh taat kepada Allah Ta'ala. Marilah kita isi hari-hari kita sudah Ramadan ini dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin mengeratkan hubungan persaudaraan kita, menjauhi perkara-perkara yang selama ini biasa kita lakukan padahal itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Selain merugikan kita sendiri, juga merugikan saudara-saudara kita yang lainnya. Membuang waktu, membuang tenaga, membuang pikiran dan kadang-kadang harta kita untuk hal-hal yang tidak berguna, berselisih, bertikai, bertengkar di antara sesama kita ini, mempertengkarkan sesuatu yang tidak akan ada hasilnya. Menang mereka juga menjadi arang, kata orang, kalah menjadi abu. Keduanya tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau kita ini marah, kita bertengkar, atau kita tertawa senang karena Allah Ta'ala, maka apa yang kita lakukan itu sebaliknya akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasara ad-din, mahdul man khadalal muslimin, wansuril mustad'afina minal mu'minin, wa ayyidna jami'an biruhim minka ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin
innahu la allafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dari samping tidak apa-apa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'du, ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ibu-ibu sekalian, kaum laki-laki maupun perempuan sama-sama semua diberi beban oleh Allah Ta'ala. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya, masing-masing sesuai dengan keadaannya. Yang pokok hendaklah kita semuanya ingat bahwa tugas paling pokok bagi tiap pribadi kita ini, laki-laki maupun perempuan, yang pertama adalah menyelamatkan dirinya dari azab neraka, menyelamatkan dirinya dari siksaan di akhirat, dan mohon belas kasihan kepada Allah Ta'ala. Itulah kuncinya. Orang yang tidak berusaha menyelamatkan dirinya, tidak mungkin dia berhasil menyelamatkan orang lain. Sehingga kalau ibu-ibu mencintai siapapun juga, entah orang tua, anak, saudara maupun yang lain-lainnya, suami juga, maka tidak mungkin ibu akan bisa membantu mereka itu seorang pun di antara mereka, kecuali ibu menyelamatkan diri sendiri dulu di hadapan Allah Ta'ala. Dan sebenarnya bagi setiap orang laki-laki maupun perempuan itu dimudahkan oleh Allah jalan menuju kepada jannah, kepada ridhonya, kalau saja mereka itu mau. Rasulullah mengatakan, innal jannata aqrabu ila ahadikum min syira'il na'lih. Sesungguhnya jannah itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya. Tetapi ada tambahan, wan naru mithlu dzalik. Tetapi neraka itu juga begitu. Artinya, orang yang mau tunduk patuh taat kepada Allah, masuk jannah itu mudah. Sebagaimana mudahnya orang terperosok ke dalam neraka tatkala dia durhaka kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan rumah tangga ingatlah bahwa manusia yang paling berhak atas diri ibu-ibu itu adalah suami bagi yang masih mempunyai suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mana-mana perempuan yang mati sedangkan suaminya itu dalam keadaan ridho kepadanya, maka dia mesti masuk ke dalam jannah. Mesti, kata Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan dia akan masuk jannah, tapi dia mengatakan mesti dia masuk ke dalam jannah, untuk memastikan bahwa perempuan-perempuan yang tunduk patuh taat kepada suami-suami mereka ridho kepada mereka itu, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam jannah. Sudah barang tentu itu hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena itu sesudah iman, perhatikanlah hal itu. Jangan sampai ibu-ibu karena tidak bisa menyelamatkan dirinya, tidak bisa membantu orang lain, meskipun orang-orang lain itu orang-orang terdekat, orang-orang yang sangat dicintai. Kemudian yang kedua, perhatikanlah bahwa keselamatan kita itu semuanya tergantung kepada amalan dan keyakinan kita masing-masing. Kalau kita ini berhusnudzon kepada Allah, maka Allah akan menerima amalan kita. Kalau kita bersuudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah tidak akan menolong, Allah tidak akan mengampuni dan sebagainya, maka itulah yang akan kita dapatkan. Oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian, ayolah kita semuanya mencari ridha Allah, berprasangka yang baik kepada Allah, bahwa semua aturan yang Allah berikan kepada kita, masalah-masalah pribadi, masalah-masalah keluarga, masalah-masalah dengan tetangga dan sebagainya, itu semuanya kalau kita taati akan membawa kita kepada keridhaan Allah, perlindungan dari Allah fit dunia sampai di akhirat sana. Walaupun kita harus tahu bahwa selama kita hidup di dunia ini, selama itu pula kita akan tetap mendapatkan ujian. Semakin tinggi derajat kita,
semakin banyak, semakin berat ujian yang akan diberikan kepada kita. Tapi kalau kita lulus dari ujian tersebut, maka tidak ada orang lain yang bisa membandingi kecuali mereka-mereka yang juga mendapatkan ujian yang seberat dan semisal itu juga. Oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian, ayolah kita semuanya senantiasa introspeksi, memeriksa diri, apa yang selama ini kesalahan-kesalahan, kekurangan kita, kembalikan kepada Allah, bertobat dan mohon ampun kepada Allah, minta dihapuskan dosa-dosa kita itu. Kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan kita melakukannya ikhlas karena Allah, dan minta diterima oleh Allah, dan minta agar kita dibimbing untuk menuju kepada amalan-amalan yang lebih lama, lebih baik, dan berakhir dengan husnul khatimah, keridhaan yang besar di hadapan Allah Ta'ala di akhir hidup kita ini, sehingga kita semuanya di akhirat akan mendapatkan kemuliaan dan belas kasihan darinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رزقا حسنا ورزقا حلالا ورزقا طيبا ورزقا واسعا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.